Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ismihani Usnawati. NPM saya 0320010003. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah, ciri, dan tujuan dari penelitian tindakan kelas. Berikut adalah penjelasannya. Pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah suatu jenis penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru atau praktisi pendidikan untuk memperbaiki kinerja pembelajaran di kelas. PTK bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh guru atau siswa dalam proses pembelajaran melalui perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi terhadap tindakan yang dilakukan. PTK melibatkan kolaborasi antara guru dan siswa serta dilakukan secara partisipatif untuk memperbaiki situasi pembelajaran di kelas. Proses PTK biasanya melibatkan pengumpulan data, analisis data, dan refleksi untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan. Tujuan akhir dari PTK adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan mencapai hasil yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Sejarah penelitian tindakan kelas atau PTK pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946 sebagai sebuah metode untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Lewin mengembangkan PTK berdasarkan konsep atau tindakan kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif, merencanakan dan melaksanakan perbaikan dalam kelas mereka. Selanjutnya pada tahun 1960-an, para ahli pendidikan mengembangkan PTK menjadi sebuah metode penelitian yang lebih sistematis dan terstruktur. Memandang PTK sebagai sebuah metode yang dapat membantu guru dalam memperbaiki praktik pembelajaran mereka, dan PTK sebagai sebuah metode untuk meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar. Sejak itu, PTK menjadi semakin populer di dunia pendidikan dan banyak digunakan oleh para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas mereka. PTK juga menjadi salah satu metode penelitian yang sering digunakan dalam bidang pendidikan, terutama dalam konteks penelitian tindakan partisipatif. Kemudian perbedaan PTK dengan penelitian lain. Penelitian tindakan kelas atau PTK memiliki beberapa perbedaan dengan jenis penelitian di dalam bidang pendidikan. Berikut adalah beberapa perbedaan antara PTK dengan jenis penelitian lain. Tujuan PTK adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, sedangkan penelitian lain seperti penelitian deskriptif atau korelasional lebih fokus pada pemahaman terhadap fenomena yang ada. Yang kedua, partisipasi guru. PTK melibatkan partisipasi aktif guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi perbaikan dalam kelas. Sedangkan jenis penelitian lain biasanya melibatkan responden atau subjek penelitian sebagai objek penelitian. Yang ketiga, siklus penelitian. PTK dilakukan dalam siklus yang berulang-ulang untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Sedangkan jenis penelitian lain biasanya dilakukan dalam suatu siklus penelitian. Kemudian nomor keempat, data yang dikumpulkan. PTK mengumpulkan data dari guru dalam kelas dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi, sedangkan jenis penelitian lain biasanya mengumpulkan data melalui instrumen penelitian seperti kuesioner atau wawancara. Kemudian yang berikutnya, orientasi pada tindakan. PTK diarahkan untuk menghasilkan tindakan yang konkret atau memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Sedangkan jenis penelitian lain umumnya lebih bersifat deskriptif atau korelasional. Kemudian ciri PTK. Berikut adalah beberapa ciri-ciri khas dari penelitian tindakan kelas atau PTK. Dilakukan oleh guru atau kelompok guru yang bekerja di sebuah kelas, bertujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas, melibatkan
partisipasi aktif guru dalam seluruh proses penelitian, mulai dari merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan dalam kelas. Dilakukan secara siklus dengan masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan dari kelas secara langsung untuk merumuskan permasalahan dan mengambil tindakan perbaikan. Mengacu pada teori-teori dan konsep-konsep pendidikan untuk memperbaiki praktik pembelajaran di kelas, mengembangkan keterampilan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran di kelas, menggunakan metode dan teknik penelitian kualitatif yang cocok untuk menggambarkan dan menganalisis kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan PTK. Tujuan utama dari penelitian tindakan kelas atau PTK adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Namun terdapat beberapa tujuan lain dari PTK yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Meningkatkan kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi siswa. Memperoleh bukti empiris tentang keefektifan tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran di kelas. Meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam belajar. Yang keempat, menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam pembelajaran di kelas sehingga guru dapat dengan praktek pembelajaran yang efektif. Yang kelima, membantu guru dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang sering terjadi dalam pembelajaran di kelas sehingga kelas mereka dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keenam, menumbuhkan budaya reflektif pada guru sehingga mereka dapat terus belajar dan mengembangkan diri sebagai pengajar yang lebih baik. Menjadi sarana bagi pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan konteks pembelajaran di kelas. Mendorong kolaborasi antara guru dengan siswa, orang tua, dan lainnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Baik, itulah penjelasan saya tentang pengertian sejarah, ciri, dan tujuan dari penelitian tindakan kelas. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.